Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Seperti saya. Sombong amat. Halo semuanya. Oh, oke. Jadi di video kali ini kita akan membahas terkait diplomasi bisnis Volkswagen dalam mengatasi skandal dieselgate di Amerika Serikat pada tahun 2015. Tonton videonya. Volkswagen yang berarti mobil rakyat merupakan perusahaan otomotif multinasional asal Jerman yang didirikan oleh Serikat Buruh Jerman pada tahun 1937. Volkswagen bertujuan untuk memproduksi mobil dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Mobil pertama yang diproduksi adalah Volkswagen tipe 1, Volkswagen Beetle, yang merupakan simbol rezim Nazi yang dirancang oleh Ferdinand Porsche atas perintah Adolf Hitler. Volkswagen memulai ekspansi pertama di Amerika Serikat pada tahun 1949, yang mana pada saat itu mobilnya dijual dengan nama Victory Wagon dan hanya terjual 2 unit saja dalam 1 tahun. Baru pada tahun 1955, Volkswagen Amerika didirikan untuk meningkatkan kehadiran, standar, dan juga mutunya di pasar AS. Volkswagen semakin populer pada tahun 1998 dengan mengakuisisi sejumlah merek otomotif mewah seperti Bentley, Lamborghini, dan juga Bugatti. Strategi akuisisi tersebut bertujuan untuk meningkatkan citranya dan mengukuhkan Volkswagen sebagai produsen mobil mewah dan berkualitas. Meskipun mengalami pasang surut, Volkswagen memiliki penguasaan pasar otomotif yang sangat signifikan di AS. Stop it. Pada tahun 2014, University of West Virginia melakukan pengujian terhadap kendaraan diesel Volkswagen. Berdasarkan temuan, kendaraan mengeluarkan polusi berupa gas NOx atau nitrogen oksida hingga 40 kali lebih tinggi dari batas yang diizinkan. Hasil penelitian pengujian tersebut dipublikasikan dan kemudian menarik perhatian para regulator Amerika Serikat. Masalah ini berlanjut pada tahun 2015, di mana Badan Perlindungan Lingkungan atau Environment Protection Agency (EPA) Amerika Serikat mengeluarkan pemberitahuan pelanggaran atau Notice of Violation yang menuding Volkswagen telah memasang perangkat manipulasi ilegal untuk menipu dalam uji emisi. EPA Amerika Serikat menemukan banyak mobil diesel 2,0 liter Volkswagen produksi tahun 2019 sampai 2015 yang dijual di Amerika Serikat menggunakan DIVD device. DIVD device yaitu perangkat lunak yang dirancang untuk dapat mengaktifkan kontrol gas buang pada saat kendaraan sedang uji emisi dan menonaktifkan pada saat kendaraan dikendarai di jalan raya. Environmental Protection Agency atau EPA Amerika Serikat kemudian secara resmi memerintahkan Volkswagen untuk melakukan penarikan kembali atau recall karena terdapat ketidaksesuaian kendaraan dengan aturan yang ada. Pada 22 September 2015 atau 4 hari setelah pernyataan EPA, Volkswagen mengakui bahwa telah memasang perangkat lunak DIVD device yang didesain untuk mengurangi emisi saat tes uji emisi laboratorium. Volkswagen mengakui telah menyematkan perangkat tersebut pada 11 juta mesin mobil diesel model 2 liter yang tersebar di seluruh dunia, termasuk pada ratusan ribu mesin mobil diesel atau sekitar 600.000 mobil yang dijual di Amerika Serikat sejak tahun 2009. Hal ini menunjukkan bahwa Volkswagen secara sengaja menghindari regulasi lingkungan yang telah ditetapkan oleh AS untuk melindungi kesehatan publik dan juga kualitas udara. Dalam 2 hari, pengakuan tersebut membuat saham Volkswagen anjlok sebesar 40%. Pada 23 September 2015, CEO Volkswagen, Martin Winterkorn, mengundurkan diri sebagai respon terhadap skandal emisi yang menimpa Volkswagen.
Meskipun menyatakan tidak mengetahui terkait praktik kecurangan yang terjadi, pengunduran diri Winterkorn sebagai CEO merupakan bentuk tanggung jawabnya sebagai CEO atas situasi yang terjadi. Pada 2 November 2015, EPA kembali melakukan pemberitahuan terkait pemasangan perangkat lunak yang menghindari standar emisi EPA untuk polutan udara tertentu yang dilakukan oleh Volkswagen terhadap mobil diesel 3,0 liter pada model tahun 2014 sampai 2016. Kemudian kendaraan tersebut diketahui mengeluarkan emisi 9 kali lebih banyak dari standar batas yang diizinkan. Nah, selanjutnya pada tanggal 19 November 2015, pejabat Volkswagen mengakui hal tersebut dan memberitahu kepada EPA bahwa perangkat penghindaran tersebut telah ada di semua model diesel 3,0 liter Amerika Serikat sejak tahun 2009. Selanjutnya, dampak dari skandal, yaitu yang pertama, dengan terungkapnya skandal Dieselgate, maka VW harus menghadapi berbagai tuntutan dan juga denda, terutama dari pemerintah Amerika Serikat. Yang kedua, VW mengalami kerugian finansial yang sangat besar. VW setidaknya telah mengalokasikan dana hingga 35 miliar US dollar untuk membiayai proses hukum, membayar denda, kompensasi, dan pengeluaran lain terkait penyelesaian skandal ini. Kemudian yang ketiga, penurunan nilai saham VW hingga 46% dalam 2 bulan pertama setelah skandal terungkap, sehingga menyebabkan kerugian sekitar 42,5 miliar US dollar bagi para pemegang saham perusahaan skandal Dieselgate ini secara signifikan mempengaruhi citra merek VW sebagai produsen kelas dunia terutama di Amerika Serikat. Pada 4 Januari 2016, Departemen Kehakiman Amerika Serikat atas nama FBI secara resmi menggugat VW atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Udara Bersih atau Clean Air Act Amerika Serikat. VW dituntut denda ganti rugi dengan total 46 miliar US dollar atas pelanggaran terhadap Clean Air Act tersebut. Setelah terungkapnya skandal Dieselgate, VW melakukan sejumlah strategi korporat diplomasi dengan pemerintah Amerika Serikat dan lembaga hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian, pada 28 Juni 2016, VW menandatangani penyelesaian terkait skandal Dieselgate berdasarkan penjualan mesin diesel 2 liter. Dengan setuju untuk membayar 14,7 miliar US dollar sebagai bagian dari penyelesaian dengan pemerintah Amerika Serikat. Kesepakatan ini mencangkup berbagai buyback di mana VW akan membeli kembali kendaraan yang terpengaruh maupun opsi bagi pemilik untuk memperbaiki kendaraan mereka agar sesuai dengan standar emisi yang ditetapkan. Kemudian kompensasi kepada setiap pemilik kendaraan yang terpengaruh sekitar 10.000 US dollar per kendaraan. VW juga berkomitmen untuk melakukan investasi dalam proyek lingkungan sebesar 4,7 miliar US dollar untuk program pengurangan emisi dan pengembangan teknologi ramah lingkungan di Amerika Serikat. Kemudian, pada tanggal 20 Desember tahun 2016, VW menandatangani penyelesaian kedua berdasarkan penjualan mesin diesel 3 liter dengan setuju membayar sekitar 1,22 miliar US dollar yang mencangkup kompensasi kepada pemilik kendaraan program buyback atau perbaikan serta investasi untuk proyek lingkungan. Kemudian pada 11 Januari 2017, VW dinyatakan bersalah atas 3 dakwaan pidana berat, pelanggaran Clean Air Act, konspirasi untuk menipu dan kejahatan penipuan.
dan setuju untuk membayar denda pidana sebesar 2,8 miliar US dollar dalam resolusi perdata terpisah atas tuntutan lingkungan, bea cukai, dan keuangan. Kemudian, terdapat cara penyelesaian-penyelesaian lain yang dilakukan oleh VW. Seperti pada tahun 2019, mereka itu melakukan pemasaran baru dengan meluncurkan iklan yang berjudul Hello Light. Nah, iklan ini itu ditujukan untuk meminta permohonan maaf kepada konsumen yang kecewa terkait skandal Dieselgate yang terjadi dan berkomitmen untuk berubah. Kampanye ini juga menekankan komitmen VW dalam mengalihkan faktor produksinya dari mesin diesel ke kendaraan listrik setelah skandal Dieselgate. Dengan komitmen untuk berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan, VW juga menjanjikan investasi sebanyak 50 miliar US dollar dalam pengembangan dan produksi kendaraan listrik hingga tahun 2028. Jadi, sebanyak 70 mobil listrik baru muncul di pasar global termasuk Amerika Serikat, dan produk-produk seperti ID Cross dan ID Rooms itu baru terjadi pada tahun 2020. Baik, kali ini kita akan membreakdown bagaimana riwayat penjualan dari VW itu sendiri dimulai dari tahun 2015 sampai tahun 2022 dan melihat bagaimana kampanye itu berjalan efektif atau tidak. Jadi pada tahun 2015, sebelum skandal Dieselgate itu terungkap, VW itu mencatat performa penjualan hingga 670.000 unit di AS, yang mana mengalami peningkatan sekitar 1,23% dari tahun sebelumnya. Dan VW berada dalam posisi yang relatif bagus di Amerika Serikat dengan fokus kendaraan diesel yang dianggap ramah lingkungan. Yang pada tahun 2016 terjadi skandal Dieselgate ini terungkap dan penjualan VW itu mengalami penurunan sekitar 2,6% atau berubah menjadi 590.001 unit karena hilangnya kepercayaan dari konsumen. Kemudian pada tahun 2017, setelah beberapa strategi penyelesaian yang dilakukan, performa penjualan VW mulai menunjukkan adanya peningkatan. Kemudian pada tahun 2018, pemulihan performa penjualan itu terus berlanjut, kenaikannya hingga 2,1% atau menjadi 638.000 unit, dan pada tahun 2019 itu kenaikannya cukup signifikan juga sebesar 2,5% atau menjadi 654.000 unit. Namun karena pandemi COVID-19 pada tahun 2020 itu terjadi penurunan performa penjualan VW sebesar 12,1% atau menjadi 574.000 unit. Namun pada tahun 2021 itu terjadi pemulihan pasar pasca pandemik sehingga performa penjualan kembali meningkat sebesar 12,6% atau 647.000 unit. Nah, di tahun 2022 performa penjualan VW ini kembali menurun ternyata. Mengerikan. Dari 12,8%. Kemudian dan performa penjualan VW saat ini itu cenderung fluktuatif sejalan dengan adanya krisis rantai pasokan yang dialami sejumlah produsen otomotif. Inflasi serta kenaikan biaya bahan baku serta persaingan pasar otomotif yang semakin kompetitif dan perubahan preferensi konsumen. Jadi skandal Dieselgate ini cenderung tidak sepenuhnya menghancurkan VW di Amerika Serikat karena beberapa respon strategis VW itu dalam mengatasi masalah tersebut ini terungkap, seperti mereka setuju untuk membayar denda dan mengadakan program buyback, terus kemudian membantu juga untuk meredakan ketidakpuasan konsumen dan menunjukkan komitmennya untuk bertanggung jawab sepenuhnya di Amerika Serikat. Selain itu, VW juga memiliki basis konsumen yang kuat dan loyal karena pengalaman positif mereka sebelumnya dalam menggunakan produk-produk VW. Makanya peralihan fokus VW di dalam kampanye tahun 2019 itu di mana mereka menggunakan kampanye menuju kendaraan listrik yang menggunakan investasi besar-besaran juga dalam teknologi ramah lingkungan. Nah, ini kemudian mampu menarik perhatian konsumen sehingga mereka yang peduli terhadap keberlanjutan lingkungan ini
akhirnya membeli lagi produk-produk dari VW. Terima kasih sudah menonton video kita. See you, bye-bye!